Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Oke Sobat YouTube semua, pada kesempatan kali ini Lentera Belajar akan membahas soal PTS atau penilaian tengah semester mata pelajaran IPS untuk jenjang SMP atau MTS kelas 7 di semester 2, berarti untuk tahun depan, tahun 2021. Untuk soal kali ini, latihan soal IPS yang edisi 2 ya, yang kedua berarti. Untuk yang pertama sudah beredar di YouTube. Silakan bisa cek di channel Lentera Belajar. Sobat YouTube semua, silakan ikuti terus channel Lentera Belajar agar mendapatkan video-video terbaru tentunya. Dan langsung saja menuju soal. Soal nomor 1. Yang dimaksud nilai guna pemilikan adalah A. Nilai guna barang akan bertambah jika barang tersebut sudah jadi. B. Nilai guna barang akan bertambah jika barang tersebut sudah dikonsumsi. C. Nilai guna barang akan bertambah jika telah berpindah ke pemiliknya. D. Nilai guna barang akan bertambah jika telah rusak. Jawaban yang benar adalah jawabannya C. Nilai guna barang akan bertambah jika telah berpindah ke pemiliknya. Nilai guna pemilikan sama juga dengan ownership utility ya, yaitu nilai guna. Nah, di sini nilai guna pemilikan berarti nilai guna tersebut akan berpindah kepada seorang yang sudah memiliki hak milik. Oleh karena itu jawabannya adalah yang C. Soal nomor 2. Untuk melakukan kegiatan produksi, seorang produsen harus ingat tentang 3 hal, antara lain how. Yang dimaksud dengan how adalah A. Bagaimana cara membeli. B. Bagaimana memilih faktor produksi. C. Bagaimana memasarkan barang. D. Mengapa harus memilih faktor produksi. Jawaban yang benar untuk soal nomor 2 adalah jawabannya B. Bagaimana memilih faktor produksi. Pada soal nomor 2 yang ditanyakan adalah hal tentang how. Di sini ada 2 kata kunci. Pertama kegiatan produksi, yang kedua kata how. How itu dalam bahasa Inggris artinya kalau diterjemahkan ke Indonesia bagaimana. Dari opsi A, B, C, dan D, hanya D yang bukan bagaimana. Berarti otomatis yang D bukan jawabannya. Nah, kita lihat kegiatan produksi. Yang A, bagaimana cara membeli. Itu kegiatan konsumen. Yang C, bagaimana memasarkan barang. Kegiatan distribusi. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Soal nomor 3, yang termasuk dalam kelompok faktor produksi asli antara lain A. Alam dan kewirausahaan. B. Modal dan kewirausahaan. C. Tenaga kerja dan modal. D. Alam dan tenaga kerja. Jawaban yang benar adalah yang D. Alam dan tenaga kerja. Soal nomor 3 yang ditanyakan adalah faktor produksi asli. Nah, faktor produksi asli itu intinya dengan modal produksi, faktor produksi asli, manusia sudah bisa menghasilkan barang. Dengan adanya alam dan tenaga kerja, sudah langsung bisa memproduksi barang, menghasilkan barang. Nah, bagaimana untuk modal dan kewirausahaan? Itu merupakan faktor turunan hasil dari produksi asli. Kemudian ada modal dan kewirausahaan.
Soal nomor 4, kepemimpinan yang seharusnya dilakukan supaya berhasil dalam menjalankan usaha adalah: A. Mampu mendatangkan keuntungan yang maksimal, B. Mampu mengorganisasi faktor-faktor produksi dengan berhasil, C. Mampu menciptakan skala prioritas dengan benar, D. Mampu menyejahterakan karyawannya. Jawaban yang benar adalah yang B. Mampu mengorganisasi faktor-faktor produksi dengan berhasil. Pada soal nomor 4 yang ditanyakan adalah kepemimpinan, ya. Jadi pemimpin itu dalam suatu perusahaan atau PT, apa yang harus dilakukan? Dia harus bisa mengorganisasi faktor produksi. Faktor produksi itu bisa, kalau asli, alam dan tenaga kerja. Kalau turunan itu modal dan kewirausahaan. Jadi dua faktor produksi itu ada 4, ya. Asli dan turunan 2, kemudian dijabarkan ada 4. Kalau bisa diorganisasi dengan baik, maka usaha akan berjalan dengan maksimal. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 5, distribusi tidak langsung merupakan penyaluran barang atau hasil produksi dari A. Konsumen kepada produsen dengan melalui perantara, B. Produsen kepada konsumen dengan melalui perantara, C. Produsen kepada konsumen tanpa melalui perantara, D. Konsumen kepada produsen tanpa melalui perantara. Jawaban yang benar adalah yang B. Produsen kepada konsumen dengan melalui perantara. Soal nomor 5 yaitu distribusi tidak langsung. Artinya di sini barang tidak langsung diterima oleh pembeli. Berarti penyalurannya itu ada perantara. Nah, kita lihat opsinya yang perantara hanya A dan B. Yang B, konsumen kepada produsen, tidak mungkin karena yang memproduksi barang adalah produsen. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. 1 mobil, 2 tas, 3 minuman, 4 makanan. Berdasarkan tabel atau gambar di atas, yang termasuk barang yang dapat dikonsumsi secara berangsur-angsur ditunjukkan pada angka Romawi A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Jawaban yang benar adalah yang D, nomor 3 dan 4. Pada soal nomor 7 ditanyakan itu barang yang dapat dikonsumsi secara berangsur-angsur. Perlu diketahui bahwa konsumsi itu adalah kegiatan memakai atau menggunakan atau menghabiskan kegunaan barang, baik yang berangsur-angsur maupun yang langsung. Angsur-angsur itu artinya tidak langsung habis, ya. Kalau yang langsung itu artinya habis. Jadi yang langsung habis ketika dikonsumsi sudah jelas, nomor 3 dan nomor 4. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 8. Faktor yang mempengaruhi perbedaan konsumsi yang dilakukan rumah tangga keluarga dengan benar adalah A. Lingkungan, pendidikan, selera, B. Jumlah anggota keluarga, pendapatan, kebutuhan, C. Kebutuhan, selera, pendidikan, D. Pendapatan, gaya hidup, pendidikan. Jawaban yang benar adalah
Yang D, pendapatan, gaya hidup, pendidikan. Oke, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan konsumsi rumah tangga itu antara lain lingkungan, pendidikan, jumlah anggota keluarga, pendapatan, dan gaya hidup. Selera, kebutuhan itu bukan faktor yang mempengaruhi perbedaan konsumsi. Opsi A ada selera, opsi B ada kebutuhan, opsi C ada selera. Berarti otomatis jawabannya adalah yang D. Soal nomor 9, pengertian permintaan yang benar adalah A. Jumlah barang yang ingin dijual oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. B. Jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. C. Jumlah barang yang ingin ditawarkan oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. D. Jumlah barang yang ingin diproduksi oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Jawaban yang benar adalah yang B. Jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Itu adalah pengertian dari permintaan. Soal nomor 10, bunyi hukum permintaan yang tepat adalah A. Semakin tinggi harga barang atau jasa, semakin besar jumlah permintaan akan barang atau jasa tersebut. B. Semakin rendah harga barang atau jasa, semakin kecil jumlah permintaan akan barang atau jasa tersebut. C. Semakin rendah harga barang atau jasa, semakin besar jumlah permintaan akan barang atau jasa tertentu. D. Semakin banyak barang atau jasa, semakin besar jumlah permintaan akan barang dan jasa tersebut. Jawaban yang benar adalah yang C. Semakin rendah harga barang atau jasa, semakin besar jumlah permintaan akan barang atau jasa tertentu. Itulah bunyi hukum permintaan. Soal nomor 11. Perhatikan gambar di bawah ini. 1. Harga barang. 2. Pendapatan masyarakat. 3. Biaya produksi. 4. Harapan akan mendapatkan laba. Dari data di atas, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah A. Nomor 1 dan 2, B. Nomor 2 dan 3, C. Nomor 2 dan 4, D. Nomor 3 dan 4. Jawaban yang benar adalah yang D. Nomor 3 dan 4. Nomor 11 ditanyakan tentang faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, tentunya nomor 3 biaya produksi, nomor 4 harapan akan mendapatkan laba, kemudian ada teknologi, kemudian ada faktor-faktor non-ekonomi adalah yang mempengaruhi penawaran. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 12. Perhatikan kurva penawaran di samping. Oke, perhatikan garis vertikal dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ya, dan garis horizontal dari kiri ke kanan. Dari bawah ke atas, angka dari kecil semakin besar ke atas. Yang horizontal dari kiri ke kanan, angka semakin besar. Berdasarkan kurva di atas, dapat disimpulkan A. Apabila harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung berkurang. B. Apabila harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung bertambah. C. Apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung bertambah. D. Apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung berkurang. Jawaban yang benar adalah yang B.
Apabila harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung bertambah. Perhatikan kurva di atas. Nah, hasil dari penawaran itu adalah garis pertemuan antara garis vertikal dan horizontal. Yang garis vertikal itu merupakan harga, yang garis horizontal merupakan jumlah barang. Kita lihat jumlah harga dulu, harga dari bawah ke atas semakin besar. Ternyata di horizontal pun angka menunjukkan dari kiri ke kanan itu kecil kemudian membesar. Jadi kurva terbentuk, kurva penawaran itu barang naik maka jumlah yang ditawarkan juga bertambah. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 13. Fungsi pasar sebagai distributor barang dari produsen dengan benar adalah: A. Pasar dapat berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari konsumen ke produsen. B. Pasar dapat berfungsi memperlancar proses pembelian barang atau jasa dari produsen ke konsumen. C. Pasar dapat berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. D. Pasar dapat berfungsi memperlancar proses pembelian barang atau jasa dari produsen ke distributor. Jawaban yang benar adalah yang C. Pasar dapat berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pertanyaan di sini yaitu distributor dari produsen. Otomatis barang dari produsen ke konsumen. Yang menyatakan produsen ke konsumen hanya opsi B dan C. Namun opsi B itu memperlancar proses pembelian, bukan penyaluran. Pasti distributor itu adalah menyalurkan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 14. Perhatikan gambar macam pasar di bawah ini. Gambar nomor 1 itu ada suasana pasar. Gambar nomor 2 pun sama, itu ada suasana pasar. Gambar nomor 2 adalah macam pasar titik-titik menurut wujudnya. A. Abstrak, B. Konkret, C. Online, D. Harian. Jawaban yang benar adalah yang A. Abstrak. Pada soal nomor 14 ditanyakan adalah macam pasar menurut wujudnya. Macam pasar menurut wujudnya itu ada dua, abstrak dan konkret. Kalau abstrak itu pembeli dan penjual tidak bisa bertemu langsung dalam artian tatap muka ya. Itu abstrak. Jadi melalui interaksi melalui internet juga bisa, atau melalui alat-alat yang sekarang sudah maju, bisa lewat telepon dan yang lain-lain. Jadi tidak bertemu langsung kalau abstrak itu, melalui perantara alat elektronik. Oke. Kalau yang konkret itu antara pembeli dan penjual itu bertemu langsung tatap muka. Kemudian di situ ada interaksi pembelian, jual beli. Nah, itu namanya pasar konkret. Nah, pasar online. Memang ada pasar online, tapi yang ditanyakan nomor 14 adalah menurut wujudnya. Jadi online salah. Yang D harian. Kalau harian, pasar harian itu adalah pasar menurut penyelenggaraan. Ada harian, ada mingguan, ada tahunan, ya. Itu berdasarkan waktu penyelenggaraan. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, abstrak. Soal nomor 15. Apabila pasar berfungsi memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat, maka pasar tersebut berfungsi sebagai A. Produksi,
B. Promosi. D. Pembentuk harga. Jawaban yang benar adalah yang B. Promosi. Soal nomor 15 ditanyakan fungsinya itu memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Kalau produksi, kegiatan mengolah barang, kegiatan membuat barang produksi. Berarti kalau memperkenalkan itu sudah jadi barang, tinggal dikenalkan. Jadi A otomatis salah. Yang C, distribusi. Distribusi itu fungsi menyalurkan barang. Nah, kalau di sini memperkenalkan, beda ya. Memperkenalkan dengan menyalurkan. Kalau menyalurkan sudah pasti, itu dari produsen ke konsumen, disalurkan, langsung diberikan. Ya, atau langsung dibeli. Nah, kalau memperkenalkan itu memproduk ya, mempromosikan produk. Yang D, pembentuk harga. Nah, kalau pembentuk harga itu sudah ada kesepakatan harga. Itu pasar pembentuk harga. Kalau promosi itu baru memperkenalkan barang. Jadi jawaban nomor 15 adalah yang B sebagai promosi.